Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Surat Az-Zumar ayat 44. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu. Untuk memperkenalkan, saya persilakan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita kembali podcast. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Sehingga kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk podcast pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Indah Sujono. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Sumini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Indri. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita yang terakhir ada Ustazah Mimi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Pada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan, yaitu di daerah Pondok Cabe. Pastinya ya, itu adalah Perumahan Bukit Cende, Blok C, dekat lapangan terbang. Nah, Yayasan Hazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah resmi. 1 SD Hazanah Kebajikan. Alhamdulillah maju nanti tahun ajaran baru ada kelas bilingual. Malah kelas bilingualnya itu sudah nggak bisa terima semua. Ada 3 yang nggak bisa terima karena kelasnya. Yang kedua adalah lembaga madrasah sanawiyah setingkat SMP. Itu juga udah lebih dulu majunya, kelas bilingualnya sudah lebih dulu. Yang ketiga adalah lembaga SMK, sekolah menengah kejuruan. Ada juga jurusan visual,
ada jurusan tata boga, ada jurusan TIK, ada jurusan apa lagi kantoran, Ya, ya, visual sudah kantoran. Dan silakan anak-anak memilih yang mana. Alhamdulillah juga sekolah SMK-nya juga maju. Dan lembaga keempat adalah sekolah madrasah aliyah. Alhamdulillah juga maju juga. Padahal untuk mendorong aliyah itu agak lebih susah, tapi gampang. Dan maju juga. Nah, selain dari 4 sekolah ini, mohon doanya mudah-mudahan sekolah ini maju semua. Ada juga boarding school. Jadi ada juga anak-anak yang tinggal di asrama. Terutama bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Ada juga yang punya orang tua, titip anaknya, jadi di asramanya dia nggak bayar, tapi dia bayar sekolahnya ada. Selain itu juga ada gedung tahfiz bagi anak-anak yang SD atau MTS yang mau sekaligus menghafal Quran juga bisa. Tapi itu pilihan nggak wajib. Nah, ada lagi di sini adalah ekonomi umat. Jadi supaya anak juga melihat jual beli keluar barang. Dan kadang-kadang yang jagain mereka juga itu. Nah, di samping itu ada juga produksi roti. Setiap hari rotinya berproduksi untuk dimakan oleh yang ngaji offline. Karena di sini ada pengajian offline, ada online. Online-nya ke seluruh dunia, seluruh daerah-daerah. Dan kalau yang offline-nya ya kita di sini. Nah, itu biasanya produksi roti tiap hari untuk makan yang ngaji. Di samping itu ada juga yang dimasukkan ke supermarket roti-rotinya. Selain itu juga kita punya kebun singkong yang sudah berproduksi juga. Dan perasaan pernah dulu untuk kita makan singkong gitu. Ya, singkong itu juga. Ada lagi perikanan, ya ikan lele. Nah itu juga sudah produksi juga. Ada lagi rumah singgah ini. Ya rumah singgah ini yang rumah singgah ini dihuni 13 DTP, Destiny to Paradise atau ahli surga. Mereka kewajibannya hanya ibadah aja. Ibadah aja. Jadi enggak ada syarat lain. Nah, di samping itu di sini ada juga pelajaran mengaji TPA malam hari. Kalau hari Minggu, hari Sabtu ada pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau hari Jumat ada pelajaran tahsin. Nah, ada tahsin sini. Dan salah satu gurunya yang di samping saya ini, guru tahsin. Dan dibuka hasanah banyak itu dari 92. Hasilnya udah jadi ustazah nih. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kan. Berkat bimbingan Pak Kiai. Berkatnya. Alhamdulillah. Dan kita ngaji di sini tiap hari. Termasuk yang ngaji di sini tuh ustazah juga. Kayak ustazah Mimi. Masya Allah. Dia udah jadi ustazah. Tapi hadir sini kayak ustazah Mama Ratu. Ustazah Masani. Ustazah siapa lagi ya? Yang sering datang sini kan. Nah, jadi kita juga mencetak para ustadz dan ustazah juga sini. Mereka bergiliran. Ya mungkin dapatnya karena banyak ya. Sebulan sekali kali ya dapatnya. Nah, di sini juga kadang-kadang ada juga ustadz-ustadz yang diskusi di pinggir itu. Kita bebasin aja, kadang-kadang malam, sore itu. Nah itulah. Oh ada satu lagi, ada penyewaan mobil. Mobilnya ada bus 2, Elap, APP, sama Avanza. Jadi orang bisa keluar. Bisa nyewa bus, bisa. Demikianlah pengenalan hasanah kebajikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Kiai, pada siang hari ini tema kita adalah hidup adalah pilihan. Life is a choice. Masya Allah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang pilihan itu?
Ya memang di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah suruh kita milih itu. Oh, mau milih yang ini, silakan. Mau milih ini, silakan. Banyak tuh. Satu contoh nih, Allah suruh kita milih itu di surat 3 ayatnya 56-57. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 3 Al-Imran ayatnya 56-57. Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh pertolongan. 57. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan diberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah. Jadi manusia itu disuruh pilih aja. Kalau kamu jadi orang kafir, arti kafir itu bukan saja non-Islam. Ya orang nggak percaya Quran, orang nggak sholat, orang dapat rezeki dia nggak infak, kafir itu. Kalau dia kafir, Allah katakan dia tidak akan ada pertolongan, baik di dunia di akhirat ada pertolongan, dan dia nanti kalau meninggal masuk neraka. Tapi kalau dia pilih iman sama soleh, meskipun namanya beriman beramal soleh itu pasti ada ujian. Kadang ujian dari teman, ujian dari sahabat, ujian dari keluarga. Tapi dia tetap istiqomah beriman beramal soleh, maka Allah katakan dia akan Allah janjikan dia akan masuk surga kekal selamanya. Pilihan cuma dua aja, mau jadi orang kafir atau mau jadi orang yang beriman. Nah, saking sayangnya Allah itu, dia disuruh orang pilih ini bukan sekali, bukan dua. Banyak sekali ayatnya. Oh, di sini ada lagi. Sini ada lagi. Sini ada lagi. Kita lihat lagi nih misalnya di surat 4 ayatnya 56 dan 57. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca surat An-Nisa ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Allah. Nah, ini juga suruh pilih juga nih. Allah katakan, adapun orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami akan bakar dia sampai kulitnya sudah melepuh ya. Udah kulit sudah melepuh, diganti kulit baru, udah kayak orang mandi susu, bakar lagi. Udah melepuh ya, melepuh, diganti lagi kulit baru, dibakar lagi. Sampai suatu saat saya pernah ketemu sama dokter kulit. Pak Ustaz, katanya, ini ayat ini orang sakit itu di kulit, katanya. Kalau kita suntik nih, kenapa sih mesti pakai alkohol? Kalau di dalam nggak sakit lagi, justru di sininya ini sakit. Jadi berarti kulit itu, ya Allah, sampai melepuh kulitnya, bakar lagi, ganti kulit baru, bakar lagi. Sampai kapan ya? Selamanya. Itu kalau dia pilih kafir kan. Tapi kalau dia pilih beriman beramal soleh, Allah janjikan
semua amal ibadahnya nggak disia-siakan. Bukan saja nggak disia-siakan, malah dibalas dengan surga juga. Di bawahnya ada tempat teduh, enak, sini enak, sana enak. Nah berarti pilihannya sama kita. Kita mau pilih mana? Paling pilih menjadi orang beriman, beramal soleh. Ini nih hasilnya. Kalau kamu mau pilih kafir, ini hasilnya. Dan ayat-ayat seperti itu berulang-ulang, sering. Kayak di surat 7 nih, surat 7, 40 sampai 42. 7, 40 sampai 42. Silakan Ibu Sumini. Terima kasih Bu. Saya baca surat 7 Sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ayat 41. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Sedaqallah. Satu lagi. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah kan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa saja, Allah nggak lihat ya, pada laki pada perempuan. Dia mendustakan ayat Allah, Allah katakan pertama tidak akan dibuka pintu berkah dari langit. Berarti doanya nggak dikabulin, amalnya nggak diterima. Udah begitu, kalau dia mati, dan yang kedua, dia tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mana mungkin onta masuk lubang jarum? Kaki onta aja nggak bisa. Saya ingat tuh masih kecil tuh, nenek tuh masih ada tuh, tolong masukin benang ya, ini ya nih bantuin. Ini mau onta dimasukin coba. Kakinya aja nggak bisa. Kakinya nggak bisa. Itu saking meri tidak mungkinnya kan. Dan nanti di neraka juga dia dikasih lagi selimut. Api juga. Selimutnya api neraka. Kasih juga tikar tidur, api neraka lagi. Ya Allah. Panasan. Mengerikan. Tapi kalau dia memilih beriman dan beramal soleh, Allah kasih tahu, kamu tidak akan dibebani. Paling-paling kamu itu adanya cobaan. Cobaan ujian dari teman, cobaan ujian dari saudara, cobaan ujian dari teman ngaji. Ya. Ujian dari jamaah. Ujian dari jamaah. Iya. Ujian dari teman podcast. Nah, kemudian Allah katakan, kami akan berikan kepada kamu tempat yang terbaik. Jadi pilihan selalu ada pilihan dua nih. Nah, pilihan nih ke sini atau pilihan ke sini. Pilihan ke sini atau pilihan ke sini. Nah, yang milih kita. Allah kan saking sayangnya Allah itu, maka dikasih pilihan nih. Mau ini mau kemana nih? Kamu kan udah dikasih akal nih. Mau pilih ini atau mau pilih ini. Bagi Allah, kalau kamu pilih ini, kamu selamat dunia akhirat. Kalau kamu pilih ini, kamu celaka nanti. Pak Kiai, kadang kita ini sebagai manusia tahu itu Pak, pilihan ini yang baik, ini yang tidak baik. Tapi untuk memilih yang terbaik itu kenapa sih kadang-kadang susah gitu ya Bu ya? Kadang-kadang kok kita tahu ini yang nggak boleh, ini boleh, tapi seperti ada dorongan untuk milih yang buruk gitu kadang-kadang Pak Kiai. Iya. Kenapa itu Pak? Ya itu kan Setan. anunya setan itu kan. Siasat. Makanya kalau orang tinggalkan ngaji, Setan. Allah kirim tuh setan.
Begitu dia tinggalkan ngaji, misalnya kita nih ngaji, akhirnya kita tinggalkan ngaji, kita nggak datang ngaji lagi, podcast juga kita lepas semua. Allah bilang, aku kirim setan. Dan setan itu supaya dia mendatangi dan dia istiqomah dia setan itu. Jadi teman setia. Mengerikan. Pak Kiai, hidup itu kan pilihan. Tujuan Allah menciptakan manusia itu sebenarnya apa sih Pak Kiai dalam Al-Quran itu? Apa saja gitu? Ya, sebelum ke sana dulu, kita lihat dua ayat yang kami kirim ke Allah. Setan-setan dulu nih. Baik. Dia tinggalin ini, gua kirim setan bertanya. Masya Allah. 1983. Ngeri banget ya. Kirimnya setan ya Ustazah. 1983. Ya. Silakan Ustazah Ani Muhali. Waduh, saya yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Shadaqallahul azim. Jadi begitu dia ngingkarin Quran, Allah katakan dia tinggalin Quran, Allah kirim nih setan untuk mendorong dia sebagai berbuat jahat nih. Oh, ayo lagi nggak apa-apa. Makanya kenapa saya katakan tadi itu, sekali ngaji sampai mati. Berhenti ngaji kalau sudah mati. Karena pilihan cuma dua, kita ngaji, setan jauh. Tinggalin ngaji, setan datang, dikirim lagi oleh Allah tuh. Nah sekarang tadi pertanyaan, apa sih tujuannya kita hidup ini? Dua aja tujuannya pertama. Tujuan pertama adalah surat 2 ayatnya 30. Silakan Ustazah Mimi. 232. 2, 3. Saya akan baca surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Jadi apa sih tujuannya Allah menciptakan kita ini? Supaya jadi khalifah. Nah kalau khalifah tadi berarti dikasih pilihan, ya pasti milih yang baik dong. Khalifah, jadi orang pemimpin, ya kan? Nah di sini kita lihat nih, Allah itu hebat sekali, Allah ya, maha hebat. Dia ini kan yang sudah diciptakan makhluknya kan sudah ada nih. Satu, jin, iblis kan, di surga dulu itu. Terus dia ingin menciptakan lagi manusia. Dia pamit dulu nih sama malaikat, sama jin. Hebat bener ya. Kita pindahin kamar anak aja, bros. Iya, hebat Allah. Berarti ini pelajaran buat kita juga nih. Misalnya kalau kita nih mau pindahin kamar anak atau apa, Sesuatu harus izin. ya izin dulu nih. Ayo gimana, Mama ingin memindahkan kamar kamu nih lebih besar, lebih apa. Setuju nggak setuju dia, tetap aja kan kemauan kita kan yang jadikan. Cuman ngomongnya ini itu hebat tuh. Paham nggak? Paham. Nah jadi ngomongnya, aku akan menciptakan manusia. Meskipun diprotes kan, ngapain cipta manusia? Dia suka merusak di muka bumi, suka bantah-bantahan. Walaupun dia sebenarnya tidak perlu izin dengan siapapun ya Pak. Meskipun, tapi kalau kita lihat dari ayat ini, berarti dia menghargai anak-anaknya. Kan dia pingin juga, dia manusia kan. Kalau kita dengan manusia itu, kita hargai dia, nanti dia juga akan menghargai kita. Kalau kita tidak hargai dia, nanti kita nggak menghargai dia. Kalau di sini Allah berpamitan dengan malaikat istilahnya Pak Kiai. Iya, kayak minta izin kan. Minta Kalau izin. kan ciptakan khalifah di muka bumi. Padahal kan Allah dengan malaikat kan jauh banget. Dia sang pencipta. Dia menciptakan ya Pak Kiai. Mungkin kalau kita siapa lo melarang gue?
gue yang ciptakan lo, gue ciptakan surga ini coba. Tapi Allah itu humble banget ya. Humble banget. Kalau kita kan, kadang-kadang kan nafsu nih. Dia yang menghargai kita sebagai orang tua, nggak bisa disepelehin anak. Ya Allah, kata setan, lu bener. Padahal kita ini kan nggak begitu kan? Tapi memang benar Pak Kiai. Hah? Memang sepertinya memang benar. Ya seolah-olah benar. Iya. Tapi kalau begitu kita ngaji, oh enggak. Pasti kita mendapat petunjuk. Nah, kalau kita udah berpetunjuk nih, akhirnya setan lagi nih ngomporin lagi nih. Lu benar, lu kan ibunya, lu kan bapaknya. Masa lu kalah sama anak? Iya, Dia Ya, anak kayak malah gitu. jadi besar kepala gitu kan. Nah, itu kata Jadi setan, pemimpin- nanti besar kepala dia nanti gini-gini. Jadi pemimpin nggak boleh otoriter Pak Kiai. Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus mendengarkan apanya. Oh, selama ini kan kesannya ya semua keputusan ada di ketua gitu. Iya, Kesannya mestinya, seperti itu. Ya, Harus ada diskusi juga Pak Kiai. bicara. Ya, sama kayak misalnya gini, orang jadi kepala kantor nih. Kalau yang nggak bijaksana dia bilang, kantor ini saya ganti semua kursi-kursinya. Saya cat kantor ini. Mestinya nggak begitu dia ngomong. Gimana menurut kalian semua kalau kita ganti ini, kita cat ininya, dindingnya, terus mungkin ada setuju nggak setuju, tapi keputusan tetap dia juga kan. Iya. Iya. Tapi maksudnya dia ngomongnya itu. Kalau kata orang Jawa harus ada kulon nuwunnya ya, Bu. Harus ada pamitannya. Iya. Nah itu pelajaran buat kita itu. Jadi Allah aja sampai demikian. Nah ini pertama nih, Allah ciptakan kita untuk khalifah. Yang kedua, kita diciptakan untuk apa lagi? Itu yang surat 51 ayatnya 55 sampai 58. Silakan Ibu Indri. Ya. Itu 55 sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki, mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi kendala kamu itu memberikan peringatan. Yang ngasih tahu orang, misalnya nih, kasih tahu orang, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu diingatkan itu terima kasih banget itu. Tapi kalau orang nggak beriman mungkin lewat-lewat aja kan. Nah, apa yang harus diingatkan? Ingat loh, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembah Dia. Malah Allah katakan, kalau kamu nyembahku, aku tidak minta makan kepada kamu, malah justru aku kasih makan kamu. Malah Allah katakan begini, kalau kamu nyembahku, aku akan berikan kamu. Aku ini maha pemberi rezeki. Udah maha pemberi rezeki, aku ini mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kuat, kokoh. Makanya sebenarnya kalau orang badannya bagus ya itu makin tua, makin banyak santannya, makin tua, makin top chair, makin tua, makin suka ngajinya. Nah jadi dua inilah Allah menciptakan manusia itu, satu jadikan khalifah, yang kedua beribadah. Dan memang berarti kalau kita memilih beriman, kalau kita beriman, coba lihat surah 24, 55, 24, 55, 56. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 24 ayatnya 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh
Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sadaqallahul. Jadi Allah akan, kalau dia ini jadi orang beriman beramal soleh, dia dijadikan orang yang berkuasa di muka bumi. Berarti jin setan di bawah dia nih. Dia berkuasa kan? Berkuasa. Berarti apa maknanya? Bukan berarti jadi lurah. Bukan. Cuma saja kok hidupnya tuh tenang. Ada ujian dia tenang aja. Ada cobaan sini dia bisa mengatasinya. Ya namanya berkuasa di muka bumi. Tapi kalau misalnya dia tidak berkuasa di muka bumi, ya itu sedikit aja ini, begini, nggak ada pendirian ya, nggak ada pendirian, nggak ada satu kekuatan. Makanya perlu iman sama soleh itu. Nah, kalau kamu beriman sama soleh nanti aku akan kasih kepada kamu kekuatan nih. Bukan saja dikasih kekuatan. Kalau kamu beriman sama soleh itu ada lagi yang kedua tadi. Kamu dijadikan apa ya, kuat agamanya ya. Agamanya jadi kuat. Kalau kamu beriman beramal soleh, Allah berikan juga kamu dihilangkan kebingungan hidup. Ya dia punya acuan. Lah kalau Allah bilang buruk, aku tinggalin. Kalau Allah bilang baik, aku kerjain. Jadi dia punya pegangan nih. Kalau baik, gua kerjain. Buruk, gue jauhin. Kan gampang kan? Nah dengan dia ngaji, dia punya pegangan. Oh kira-kira gue ini buruk atau enggak nih? Oh apa salah gue gitu. Ya udah. Itu burukan itu. Kemampuan. Jadi dia dihilangkan dari ketakutan, kekhawatiran hidup gitu. Jadi makin dia tinggi iman amal solehnya, makin tinggi dia ilmu Qur'annya itu, dia makin punya prinsip gitu. Hidup itu punya prinsip. Gitu. Bukannya hidup itu nggak punya prinsip kan? Kalau kita punya prinsip, saya punya tujuan hidup ini, saya akan pegang dan saya akan berdoa, saya akan tawakal sama Allah. Tapi kalau orang yang nggak punya prinsip, orang bilang begini, nanti orang bilang gini, ya udah pelan. Nah kemudian lagi, kalau dia orang beriman merasa dia tidak akan syirik kepada Allah. Jadi kalau dia misalnya sholat tuh hanya saya minta sama Allah, saya tahajud saya hanya minta kepada Allah, saya percaya apa Allah katakan, sami'na wa ata'na, saya itu yang saya ikut. Jadi dia punya prinsip. Intinya gitu. menguasai diri dengan sepenuhnya ya Pak Kiai. Iya. Itu bagaimana Pak Kiai untuk menumbuhkan rasa ketergantungan kita sama Allah aja gitu Pak Kiai? Nggak ada lain ngaji. Istiqomah. Karena kalau tidak ngaji itu ya, setan masuk. Ngaji, jangan tinggalin ngaji deh. Kondisi apapun juga kita jangan tinggalkan ngaji. Ngaji maksud saya itu ngaji, yang ngaji dia lihat artinya, bukan yang ngaji yang kejar hatam, bukan. Dengan dia ngaji itulah dia menjadi kuat. Ya kemana nggak kuat dia? Setiap dia baca kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dia baca lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Nah sedangkan kalau dia tinggalin ngaji, dia tinggalkan ngaji nih, masuk setan. Surat 43, 36, 37 itu. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca surat 43, 36, 37. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. 37. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi barang siapa yang berpaling nih dengan Quran ini, dia arti berpaling itu dia tinggalin nih, maka setan datang nih.
setan yang datang itu namanya korin. Nah, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia ada proyeknya. Apa? Menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Nah, yang lebih repot itu orang yang dihalang ini merasa dapat petunjuk. Coba. Dia merasa dapat petunjuk, gue dapat petunjuk dong. Kalau gue tinggalkan pengajian, gue dapat petunjuk. Kan? Jadi, kenapa yang gue ngaji terus katanya. Apalagi ditambah lagi sama gak ngaji juga. Lu benar. Lu benar katanya. Pendukung nih. Makanya orang itu mesti nyampur sama orang-orang yang beriman supaya dia saling menguatkan, saling mensupport, saling memperbaiki. Berarti pilih teman itu benar harus. Wah, memang harus. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kalau kita ketemu sama orang-orang beriman semua, dia nggak mungkin kan jeblosin kita kan? Iya. Pasti dia memprotek kita nih. Iya. Pasti yang mulut yang baik menurut dia itu ya dibenarin tuh. Coba kalau misalnya orangnya ya diam aja dia. Misalnya kita nih ucapin salam sama orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, WRB kan. Bagi yang ya biasa aja nih. Tapi bagi orang yang lihat, wah kasihan juga tuh kalau WRB gak bisa catat oleh malaikat. Jangan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iya benar juga ya. Kan itu diperbaiki itu kan. Contoh kecil tuh. Saling mengingatkan dengan kebaikan, Pak. Nah, saling ingatkan dalam kebaikan. Selama ini udah begitu. Iya. Iya, dulu juga begitu. Ya, iya benar. Kadang cuma ASS aja Pak. Nah, apalagi ASS. Nggak jelas ya. ASS malah buruk kan artinya kan. Jelek malah ya. Pantat artinya kan. Singkat aja kata. Masih ada yang seperti itu. Udah sering disampaikan juga di sini ya. Ya. Nah, itu satu contoh. Nah, makanya kan sebetulnya kalau orang ketemu sama orang beriman itu, dia itu saling mengingatkan, saling mengajak untuk kebaikan. Bukan dia menjatuhin kan. Kalau kita mengingatkan orang yang beriman, dia malah senang pakai. Senang diingetin. Tapi coba dia diingetin. Kalau diingetin sama orang nggak beriman, orang nggak ngaji nih diingetin. Loh, baru udah ngaji segitu tuh gua nih, udah sekian tahun udah ngaji ini coba. Udah khatam nih. Malah marah. Diingetin malah marah. Kalau orang beriman, iya ya, benar juga ya. Nah, itu satu contoh itu. Hah? Assalamualaikumnya pakai stiker atau menjual. Oh, pakai bahasa Arab itu. Boleh aja, cuman kalau kita Stiker ya, pakai tulisan. oh iya, pakai stiker Latin. Bisa. Kalau bahasa Arab juga bisa, cuman kalau bahasa Arab itu kadang-kadang orang kan belum semuanya lancar bahasa Arab. Bahasanya belum lancar deh kalau kita nggak mengerti gitu. ya nggak ngerti apa sih ininya ini. Karena kita di podcast itu aja kan ada yang tulisan namanya bahasa Arab kan. Kalau bukan orang tertentu, dia nggak mengenal dia. Karena tulisannya itu tulisan Arab kan. Itu tuh satu contoh kan. Nah, kita lihat lagi tadi, kembali pilihan tadi itu ya. Coba kita lihat surat 24. Ayatnya 19 Silakan Ibu Subi. sampai 24. 19. Iya, 19 sampai 24. Baik, saya baca surah 24 dan 19 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat kecil itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang Suratnya berapa? 22? 24 ini. 22. Enggak, 22 dari 19 dulu. Oh, 22. 22 apa 24? Surat 22. Surat 22. Pakai jadi 22. 24. Oh, surat 22. 22. Sorry ya. 22 19. 22 dari 19 sampai 24. 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka,
ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Alhamdulillah. Dengan air mendidih itu akan dihancurkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. 21. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari surga. 24. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang benar. Nah, Sadaqallah. jadi ada orang bertengkar tentang Tuhannya. Yang satu benar nih, Tuhannya satu nih. Kita mesti ngadu kepada Allah, mohon berdoa benar. Tapi yang satu Tuhannya bukan Tuhan Allah, ya kafir dia. Nah, yang kafir itu Allah katakan dia nanti akan diberi cambuk-cambuk besi itu. Diberi cambuk besi dan juga dikasih minuman yang Air mendidih. Ya, tapi kalau dia pilihannya milih itu, ya nggak apa-apa juga Kita katanya. mengingat amal-amal kita ya kadang belum gimana. Allah kan suruh kamu nih, kamu milih ini nih. Tapi kalau kamu memilih beriman beramal soleh, Allah akan berikan pada kamu itu surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dunianya, coba kalau yang milih beriman beramal soleh, dunianya itu dituntun ucapannya kepada ucapan yang baik-baik. Dan juga dia kalau setelah dia jadi orang beriman beramal soleh, dia melakukan akan yang baik-baik semua. Ucapannya baik, akhlaknya baik. Ya udah, kena iman sama soleh tadi. Sebetulnya memang iman sama soleh itu dari amal juga sih. Kalau amal dia baik, pasti yang keluar juga nanti kan baik. Baik. Iya memang. Dia baik, itu dia karena dari amalan. Kan ada juga yang dikatakan dia bisa berbuat baik, amalnya bisa baik juga dari makanan itu yang baik. Bisa. Ada itu Bisa, yang bisa dia- sekali makan. dari yang dia konsumsi itu yang Ya. mengandung darah yang Ya kalau konsumsinya dia tidak halal kan bisa, atau halal nggak dikeluarin infaknya juga, bahaya Kalau juga. sudah terlanjur termakan Pak Kiai, misalnya dulu kita belum ngaji nih, kita ngasih nafkah anak kita dengan sesuatu yang masih batil lah, istilah Ya, ya, masih ya. haram. Gimana Pak Kiai? Ada sih dikasih tahu di surat 2 275. Surat 2 275. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallah. Kita lihat ini, ayat ini kan dari 261 terus sampai 274 tuh infak semua. Sampailah ke 275 baru Allah ceritakan masalah riba. Oh, berarti riba itu bukan saja yang orang pinjam 2.000 balik 7.000. Kayak apa ya? Bank pasar karena itu kan. Kalangan Yang masyarakatnya Bang Emo. iya kadang-kadang kan kayaknya sih Pakai keliling itu. minjamnya 3 juta, tapi balikin 100.000 sehari. Itu juga 3 juta kan dapat 3 juta juga ada dipotong duluan gitu kan. Nah, berarti itu aja berarti sebanyak 100% dong. Nah, oke, itu yang riba,
riba ini ya, riba apa namanya? Jadi bayar rentenir. Tapi sebenarnya riba juga. Tuh kalau kita lihat dari 261 sampai 274 cerita infak semua, berarti orang-orang yang tidak infak tuh riba juga. Masa kan nggak ada hubungannya? Coba dari 261 infak. Begitu 275 belajar dengan infak. Nah, orang yang tidak berinfak riba, berarti orang-orang yang tadi yang dia kayak orang yang pancing dendam juga riba. Orang seperti itu dia nggak bisa berdiri kayak normalnya orang. Kenapa? Dia kayak kemasukan penyakit gila. Akibatnya apa? Cepat marah, cepat tersinggung. Tiada maaf bagimu, iri dengki. Pesan penagih-penagih itu ya pakai kasar-kasar ya, serem-serem. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana nih, misalnya sekian tahun lalu dia nih, udah gitu. Anda bilang, kalau kamu, mulai dari kamu tahu, kamu berhenti. Stop. Udah, kamu serahinnya kepada Allah. Tapi asal selanjutnya kamu tidak mengulanginya lagi, itu aja. Allah tuh baik banget, maha baik. Gak pernah nyusahin kita, gak pernah nyulitin kita. Yang penting kalau kita tuh punya niat untuk kebaikan. Kadang orang melakukan itu juga karena kepepet Pak Kiai. Iya. Ya kan butuh uang, Iya. tapi kan nggak ada yang minjem juga. Oh enggak, kalau itu beda lagi. Beda lagi, yaitu yang saya pernah ceritain, ada saudara saya yang di Bogor itu kan belum ada BPJS dulu. Suaminya sakit. Kan ke rumah sakit mesti bayar dulu 2 juta nih. Akhirnya dia pinjamlah uang. Ternyata itu uangnya uang panas. Udah dipinjamin sih. Saya baru 5 bulan, utang 2 juta jadi 1 juta. Saya bilang, kenapa jadi begitu? Enggak tahu kata dia. Kalau orang pinjam yang uang panas kan. Ya karena sakit. Aja udah masukin aja gitu. Nah kalau itu dia nggak kena. Nggak kena kalau yang kamu dari gitu. Allah juga tahu ya Pak Kiai. Allah juga tahu kan dia lagi kepepet nih. Tapi kalau dia memang sengaja memang untuk, Suka sama suka. nah itu. Kadang ada yang juga untuk modal jualan kayak gitu kan. Itu bagaimana? Nah, Suka itu. banyak itu ya. Mestinya jangan cari yang begitu. Kalau begitu cari aja lah. Ya, baik. Katanya bilang begitu. Kenapa? Kan nggak ada yang minjemin gitu Pak. Nggak ada jalan lain Enggak lah kan berarti istilahnya. kan kalau yang bukan kayak kasus dari sakit itu kan masih ada, kita bisa bernapas mungkin siapa yang ini apa, atau Tidak jangan, urgent banget gitu. iya atau jangan bang bilangnya seperti itu kan, juga bang nggak seperti itu kan. Itu ya nggak boleh, karena udah tahu itu hukumnya tapi masih dikerjain gitu ya Pak Kiai. Ya. Nah kita lihat lagi, Allah suruh kita pilih lagi itu. Lihat suratnya, surat 43. Tiga ayatnya 68 sampai dengan 73. 68. Silakan Ustazah Mimi. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini atau kiamat, dan tiada pula kamu bersedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang muslim. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu dalam keadaan dibahagiakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu kekal di dalamnya. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Untukmu di dalamnya surga buah-buahan yang banyak yang sebagiannya kamu makan. Jadi yaitu kalau dia pilih menjadi orang yang beriman. Kalau kata Andri, hai hamba-hambaku
yang telah beriman. Hari ini kamu ini di padang mahsyar nih. Gak usah kamu khawatir lagi karena kamu dulu kan pilih iman nih. Udah, kamu balasannya ini, kamu masuk surga. Wah, alat rumah tangganya emas semua. Piringnya emas, semuanya emas. Dan itu hebatnya lagi kalau di surga itu kan nggak mati-mati lagi. Nggak tua-tua lagi. Kekal terus. Makanan berlimpah-limpah. Ada yang sempat kita makan. Ada yang enggak. Hebat bener ya. Bukan kayak kita di dunia kan. Kalau kita di dunia kan masih terbatas kan. Iya. Wah, kita harus nyari dulu, terus kita Masih Bu Indah yang pesan. iya, masih punya harus yang gede. Kalau itu enggak malaikat. Masya Allah. Kata Ini angel. udah tenang aja, Bu Indah juga masa warai-wiri Gak usah lagi. pesan lagi Bu Tenang. Indah itu. Iya, udah disiapin semua nih. Masya Allah. Tinggal ngomong aja pakai. Iya, tapi kalau dia pilih beriman bermasoleh nih. Tapi kalau dia tidak pilih iman sama soleh, dia berdosa, dia tidak pernah tobat, dia berdosa, dia tidak merasa dia bersalah, tetap aja dia maunya dia. Coba lihat ayat selanjutnya 74. Silakan Ibu Indri. Sampai 78. Ya, surat 4. 74 sampai 78. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu memasukkan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan di antara kamu mendustakan kebenaran. Nah, jadi Allah katakan di ayat ini kan orang-orang yang berdosa, nggak pernah dia bertobat, nggak pernah dia jadi orang beriman bermasoleh. Dia bergelimang dalam dosa itu. Dia berada dalam neraka. Berat ya. Di dalam neraka dan dia berputus asa itu. Ya karena dia menzalimi diri sendiri, ya Allah katakan nggak bisa lagi kamu buat apa-apa. Karena kamu dulu itu di dunia menzalimi dirimu sendiri. Akhirnya saking dia putus asanya, kan kalau di neraka itu penjaga malaikatnya kan Malik. Kalau nggak Malik kan Zabaniyah. Akhirnya dia so akrab sama Malik. Lik katanya. Tolong dong bilang sama Allah itu matikan aja kami nih. Nggak kuat lagi. Apa dijawab oleh malaikat? Lu nyusup aja di situ. Oh, nggak ada kuasa gua untuk matiin lu. Nah sebetulnya Allah itu benci betul itu kenapa sih? Allah bilang dulu sudah datang Quran. Kebenaran sudah datang. Ditinggalin kebenaran itu. Udah dapat Quran, ditinggalin. Udah sering jadi anggota podcast, ditinggalin. Wah, Allah. Ini dan ini. Tapi terserah aja kata Allah kamu. Gua sih kata Allah, terserah aku jelasin ini aja. Jangan kamu menyalahkan siapa-siapa nanti. Nah, makanya hidup tuh pilihan. Kita tinggal memilih yang mana kan. Sebetulnya kita tuh enak loh kalau saya pikirin sekarang ya. Kita enak. Kita mengaji, ada yang mau ngajak. Ada jemaahnya. Ada fasilitasnya. Coba kalau orang dulu. Nggak datang aja pergi. Iya, kalau orang dulu coba. Badan. Yang ngajak nggak ada yang ngajak. Ya mungkin ada juga orang mau ngaji sama siapa kali. Nggak ada jemaahnya. Iya. Mungkin yang gurunya juga dia mungkin mau ngajar tapi mana jemaahnya katanya. Iya. Atau dia mau ngajarin tapi nggak ada fasilitasnya. Kalau kita kan sudah ada semua nih, coba. Yang ngajakin ada, jemaahnya ada, fasilitasnya ada, tempatnya ada, coba. Sarapannya ada. Kopinya ada, rotinya ada, nasi bungkusnya ada. Apa lagi kata kamu? Nikmat mana lagi yang kau dustakan Pak Kiai ya? Kalau podcast
habis asar ada cemilan-cemilan Masya juga coba. Allah, 9-10 malah. Iya, jadi kamu itu mau apa lagi coba kata Allah? Tinggal kamu pilih aja. Mau pilih masuk surga kekal, nih. Kalau kamu tinggal ini, nah kamu masuk neraka kekal, silakan aja. Jangan salahkan siapa-siapa kata Allah nantinya. Ini penyesalan yang tidak ada habisnya. Wah, masya Allah. Ya nggak bisa lagi. Ya Allah. Penyesalan tuh nggak bisa lagi, nggak bisa Ada balik ke artinya dunia. lagi penyesalan. Masya Allah. Luar biasa. Wah, makanya kita beruntung. Ada yang mendorong, ada yang ngajakin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya khususnya dan umumnya untuk para penonton podcast kita Quran bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Semoga hidup itu pilihan. Semoga kita memilih hidup yang lebih baik lagi. Ya Allah. Dengan kita beriman, bertakwa dan berbuat kebaikan, semoga kita masuk surga bareng-bareng ya Amin. Ustazah. Masya Allah. amin, amin, amin. Semoga Ustazah. Baik, betul sekali Ustazah. Jangan salah pilih ya Betul Ustazah ya. sekali, Masya Luar biasa. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga menambah keimanan kita. Masya Allah. Semoga juga kita nggak salah pilih. Betul sekali. Masya Allah. Pilihan ada di tangan kita. Pilihlah pilihan yang terbaik. Masya Allah. Karena salah satu Allah menciptakan kita itu salah satunya adalah untuk menyembah Allah. Masya Allah. Seperti pada surat 51 ayatnya 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum tutup, marilah kita mengangkat tangan kita. Kita mendoakan guru kita, orang tua kita, guru kita, Pak Kiai kita, Pak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Semoga beliau selalu sehat. Amin. Kalau ada penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah hilangkan penyakitnya. Amin. Dan semoga Pak Kiai panjang umur, Amin. umur yang barokah. Amin, amin. Semoga beliau bisa menyampaikan Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Amin. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, Amin. menjadi hamba-hamba yang sukses dunia, sukses juga urusan akhiratnya. Doa-doanya. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di Mekah, di Madinah maupun di tanah air dikabulkan Allah semua, diijabah Allah semua. Dan doa-doa Pak Kiai bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, semoga Allah kabulkan semua. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, Allah terima doa-doa kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan semoga anak cucu mantu keturunan kita sukses dunia akhirat. Amin. Dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.